progres RPS 2? Di sini udah saling kenal semua ya. Sebelumnya kalian tahu nggak kita di sini tuh mau ngapain? Belum. Jadi sekarang kita akan melaksanakan BKP. Apa sih BKP itu? Ada yang tahu? Belum ya kamu? Belum. Oke. Jadi BKP itu merupakan layanan konseling yang diberikan secara kelompok seperti kita ini dengan anggota minimalnya 6 orang. Fungsinya itu untuk supaya kita mengetahui potensi diri kita dan bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Paham ya? Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir. Silakan kalian bebas mengungkapkan pendapat kalian masing-masing secara terbuka. Dan nggak usah khawatir karena saya akan menjaga rahasia dari pendapat teman-teman di sini semua. Nah, kurang lebih kita akan melaksanakan BKP selama 2 jam pertemuan. Oke? Udah pada siap semua? Siap ya? Oke, jadi kita akan membahas topiknya pentingnya komunikasi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, menurut kalian tuh komunikasi penting nggak sih? Penting. Karena apa? Coba kamu, ya kenapa? Supaya oke, pokoknya penting gitu ya. Nanti kita bahas ya. Nih, komunikasi adalah jembatan untuk memahami dan dipahami. Betul nggak menurut kalian? Nih, komunikasi, kamu lihat? Komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima pesan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai saling pengertian. Nah, melalui komunikasi kita bisa menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Jadi komunikasi itu merupakan alat utama yang ada pada diri manusia. Karena tanpa komunikasi kan pasti bingung kan kita, maksudnya mau berinteraksi itu gimana. Lanjut ya. Nih, tujuan komunikasi yang pertama menyampaikan informasi atau pesan, yang kedua membangun hubungan sosial yang positif, yang ketiga menghindari kesalahpahaman, dan yang keempat menyelesaikan masalah dengan damai, kemudian membangun kerjasama dan kepercayaan. Jadi seseorang kalau mau menyampaikan informasi atau pesan yang penting itu pasti mereka menyampaikannya lewat komunikasi. Kayak misalkan ada pengumuman nih di sekolah, pasti kan melalui komunikasi ya. Nah, kemudian yang kedua ada membangun hubungan sosial yang positif. Kamu kelihatan nggak? Dengan kita komunikasi secara lebih sering, pasti kita akan mempunyai hubungan sosial yang bagus. Kayak kalian pasti punya teman dekat kalian. Nah, kalau kalian sama teman dekat kalian, pasti kalian sering berkomunikasi, ya kan? Yang ketiga menghindari kesalahpahaman. Jadi misal nih kalian kalau udah pada kerja, nah kalian ada bikin suatu kesalahan, nah kalian itu dapat menghindari kesalahpahaman itu melalui komunikasi. Kemudian menyelesaikan masalah dengan damai, itu termasuk tadi ya, kayak misalkan ada masalah dalam kerja gitu ya, bisa diselesaikan dengan komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir membangun kerjasama dan kepercayaan. Nah, kalau pekerjaan itu kan pasti mayoritasnya tim. Nah, untuk membangun kerjasama
tim yang bagus dan yang baik dibutuhkan yang namanya komunikasi, ya kan? Lanjut ya. Ini ada dua jenis komunikasi. Yang pertama ada verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan. Ya kayak kita ini, namanya komunikasi verbal. Nah, yang kedua komunikasi non-verbal, yaitu menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah atau intonasi suara. Ada yang bisa nyatain nggak yang non-verbal? Coba ya. Kamu contohin email. Yang nonverbal. Nih, nonverbal itu menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah atau intonasi suara. Ya nggak gitu juga. Kan bisa kayak misalkan misal nih ada guru yang lagi ngajar. Nah, di kelas itu kan pada berisik. Nah, guru kan bisa menggunakan komunikasi nonverbal dengan apa? Nah, ya kan? Iya. Ya enggak melotot. Paham ya? Bukan. Ya, bisa jadi sih. Lanjut ya. Kemudian ada komunikasi efektif. Ciri-ciri orang yang mempunyai komunikasi yang efektif yaitu dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan sopan. Kemudian mempunyai perhatian dan empati terhadap lawan bicara. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian mampu mendengarkan dengan baik dan dapat menjalin suasana saling menghargai. Nah, kira-kira kalian semua di sini udah merasa belum kalau poin-poin ini tuh ada pada diri kalian? Coba di sini saya tanya ya, kalau misalkan ada teman yang lagi bicara, kalian ada yang suka motong pembicaraannya nggak? Enggak. Terus kalian bisa jadi pendengar yang baik nggak untuk temannya? Bisa ya. Terus pasti kalian bisa saling menghargai satu sama lain ya. Nah, di sini ada nggak yang belum bisa menyampaikan, misalnya kayak menyampaikan pendapat dengan baik? Saya yakin enggak sih ya, pasti udah bisa semua. Kalau ada yang masih kurang, ada kamu coba, ayo Aurel, ya. Salah? Bisa? Siapa sih? Oke. Nih, ada juga hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, tidak fokus atau tidak mendengarkan. Kemudian emosi dan prasangka negatif. Kemudian salah pemahaman atau informasi yang tidak jelas. Kemudian penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Kemudian kurangnya kepercayaan diri dalam berbicara. Nah, coba dilihat ya di poin 2, emosi dan prasangka negatif. Pasti kadang tuh ada ya orang yang misal nih, saya itu bicaranya keras, ya apa? Santai. Ya saya bicaranya. Nah, kita bahas yang hambatan dulu ya. Kayak misal saya bicaranya nyentak-nyentak gitu, tapi itu emang tipikal suara saya kayak gitu. Nah, mungkin kan ada orang lain yang beranggapan kalau saya itu emosi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu tadi kan bisa di kayak kalau zaman sekarang itu bahasanya klarifikasi gitu. Maksudnya kayak sebenarnya aku tuh nggak gitu kok, itu emang ciri khasnya aku aja kayak gitu, lewat yang tadi ini. Nih, tujuan dari komunikasi. Nah, kemudian salah pemahaman atau informasi yang tidak jelas. Kalau misalkan komunikasi kita tidak efektif, tidak baik, nah kita kan bisa aja dapat informasi yang tidak jelas.
bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa kalian itu Jawa apa? Jawa Ngoko gitu kan ya. Nah, kalau saya kan Jawa Ngapak. Nah, itu kan ada yang namanya bahasa yang tidak sesuai. Maksudnya beda bahasa gitu. Kayak di kalian aku ya aku, kalau di tempat saya aku ya nyong gitu. Kemudian kurangnya kepercayaan diri dalam berbicara. Kan mungkin masih ada beberapa orang yang komunikasinya belum baik gitu ya. Nah, itu merupakan hambatan dari komunikasi. Nah, kemudian bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi yang efektif? Coba di sini ada yang tahu nggak caranya gimana? Meningkatkan komunikasi yang efektif, yang baik. Coba. Sosialisasi, apalagi? Oke, bagus. Apalagi? Apa? Gaya bicara yang baik. Oke, ada lagi? Oke, bagus. Jawaban kalian semua udah bagus semua. Nih, yang pertama, dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika ada orang yang sedang berbicara, sebaiknya lebih baik kalian itu mendengarkan dengan baik-baik. Setidaknya kalian dapat mengontrol. Nah, kemudian tadi bisa ya gunakan bahasa yang sopan dan bersih. Misal nih kalau kalian bicara sama orang tua, kalian bicaranya pakai bahasa yang sopan lah, bahasa yang baik. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Terus tunjukkan sikap terbuka dan empati. Jadi kalian apa namanya, harus memiliki sikap yang empati. Empati itu gimana sih? Ya, terus memahami, oke? Oke, bagus ya. Nah, kemudian latih kemampuan berbicara di depan umum. Nah, kalian bisa tuh kalau misalkan ada 17 Agustus acara di rumah atau apa, kalian bisa ya apa namanya ya, kayak mengajukan diri, saya aja Pak yang jadi MC-nya. Nah, dari situ kalian bisa melatih komunikasi kalian. Kemudian jaga kontak mata dan ekspresi wajah. Jadi kalau sesama lawan jenis nih, kita juga harus bisa menjaga yang namanya kontak wajah, dan kita juga harus bisa menjaga ekspresi wajah kita. Jangan ya jangan cemberut ya, boleh. Terus kenapa? Ya bener loh, jangan cemberut. Masa nanti misalkan mau ngasih informasi yang seneng nih, misal nih kalian besok sekolahnya libur, nanti kalau yang ngasih informasi pengumuman besok kalian sekolahnya libur, kayak gitu kan maksudnya kitanya juga kayak apa sih itu, ngasih informasi happy kok malah nggak happy gitu. Nah, berani mengungkapkan pendapat dengan hormat. Jadi kalian mau dimanapun kalian berada, kalian harus berani mengungkapkan pendapat yang kalian punya. Tapi ingat, kalian harus mengungkapkan pendapatnya itu secara sopan, kemudian menghargai yang lebih tua dari kalian. Penutup, komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan manusia. Belajarlah berbicara
Oke, bisa tadi kena ya. Iya. Nah, menurut kamu komunikasi itu apa? Komunikasi itu kayak kunci agar kita tidak memiliki miskomunikasi dengan orang. Dan kita bisa saling memahami satu. Benar ya apa yang dikatain Nisa, komunikasi itu kunci supaya kita nggak miss dalam komunikasi, terus supaya kita bisa memahami satu sama lain. Ada yang mau menambahkan nggak? Apa Fala kayaknya mau nambahin dari tadi Mau deh. nambahin? Iya boleh, nggak apa-apa. Kan tadi udah dibilang silakan mengungkapkan pendapat kalian secara terbuka. Kalau misal ada teman kita tuh kayak kita mau menyampaikan sesuatu gitu, Ya, pendapat kita gitu. pendapat, Iya. tapi dia nggak terima. Misal nih kamu mau menyampaikan pendapat tapi dia tidak terima. Tadi balik lagi ada yang namanya kita harus bisa memahami dia itu tidak terimanya gimana. Nah, kalau misalkan pendapat yang kamu sampaikan baik dan bagus, pasti dia kan akan tetap mempertimbangkan pendapat yang kamu berikan. Apa namanya ya, nggak mungkin seseorang akan menolak mentah-mentah pendapat yang kita sampaikan. Ada lagi nggak? Oke. Menurut kalian materi yang saya sampaikan gimana? Menarik nggak? Kalian suka nggak sama materi saya? Nanti setelah ini saya kirim link ya, link Google Formulir. Nanti minta tolong untuk diisi. Kalau kita ketemu lagi kalian semua pasti ya. Senangnya kenapa? Senangnya kenapa coba? Jempol.